pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Cerah? Cerah, Bu. Selamat cuacanya cerah ya? Iya, Bu. Sudah sarapan tadi? Sudah, Bu. Ada belanja tadi malam? Tidak, Bu. Ada, Bu. Ada belanja tadi malam? Tidak. Tidak. Berarti buat besoknya harus belajar ya? Ya, Bu. Ya. Oke. Coba lihat di sekelilingnya udah pada rapi belum? Sudah, Bu. Yang cowok-cowok coba perhatikan kancing bajunya udah rapi belum? Sudah, Bu. Yang cewek juga coba udah merasa nyaman di kancing catnya belum? Sudah, Bu. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar diberkahinya ilmu yang kita pelajari. Maka dari itu berdoa dimulai. Semuanya udah siap berarti ya menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari konsep dasar geografi kan? Nah, coba silakan lebih dahulu persiapkan semua segala macam yang akan kita gunakan, baik itu buku, buku paketnya, pena, pensil, dan sejenisnya. Dan masih ingat nggak geografi itu berasal dari bahasa apa? Berasal dari suku kata apa? Apa itu geo? Apa itu gerapain? Menggambarkan. Nah, kalau menggambarkan yang berhubungan dengan geografi itu apa yang terpikirkan oleh anak semuanya? Peta. Nah, itu satu. Permukaan bumi. Boleh. Kemudian gini, kalau kita ingin menuju ke suatu tempat atau satu lokasi yang belum pernah kita tempuh sebelumnya, biasanya kita menggunakan apa? Nah, bisa nggak menggunakan rangka-rangkaian itu? Bisa. Nggak tersasar? Sesuai yang kita bilang barusan, kalau pada hari ini kita akan mempelajari tentang peta. Nah, jadi kita peserta didik itu siapa? Ibu? Nah, berarti itu tanggung jawab anak-anak semuanya ya. Kalau hari ini harus mampu memahami gambaran umum tentang peta. Apa aja? Nah, itu menjelaskan pengertian peta. Jadi hari ini semuanya harus pada tahu sebenarnya peta itu apa. Oke? Memahami dan menunjukkan komponen-komponen pada peta. Nah, yang terakhir kita akan menganalisis manfaat dari peta ini. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita yang sedang berlangsung ini, pertama, kita mencoba menggunakan model pembelajaran namanya Exo-Olotas. Jadi ada bagian langkah-langkahnya. Nah, yang pertama kita penguatan konsep. Itu disebut dengan apa? Kata kunci. Ada berapa buah kata kunci di situ? Ada 20. Nah, Ibu kasih Ananda semua waktu selama 5 menit untuk mencari arti dari kata-kata kunci tersebut. Mulai dari sekarang. Silakan dicari arti dari
apa sih? Ada yang bisa menjelaskan dulu nggak? Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil seperti kenampakannya jika dilihat dari atas dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Siapa dulu yang mau membuka kata kuncinya? Nanti ibu tunjuk. Coba. Mau kata kunci yang mana? Peta kadastar. Coba dengarkan dulu apa arti dari peta kadastar menurut Kaira. Skala antara 1/100 hingga 1/5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Nah, oke. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa peta itu adalah Bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau model pembelajaran kita hari ini apa? Dalam bentuk, jadi soalnya ini dikerjakan secara berpasangan. Jadi maksimal 2 orang berpasangan ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Silakan ditulis nama dan dijawab langsung di kertas tersebut. Dan kita udah membahas berbagai macam alur pembelajarannya. Nah, dari yang udah kita bahas, udah Ibu jelaskan juga, terus udah ngerjain tugas soal juga. Ada yang bisa menyimpulkan nggak materi kita hari ini tentang apa? Tentang peta. Ya, menyimpulkan kembali coba menyimpulkan, ceritakan, menyampaikan. Ibu ambil nilainya. Dan belajar Ibu. Boleh, tapi coba menggunakan bahasa sendiri ya. Mulai dari pengertian sampai manfaatnya. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Menjelaskan pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu.
pada hari ini, mulai dari pengertian peta, kemudian jenis peta, ada 2 berdasarkan isi serta skalanya, juga disebutkan Nabila contohnya tadi, semuanya menyimak kan? Nah, kemudian juga ada fungsi peta itu untuk apa, dan juga komponen-komponen yang harus dimiliki oleh peta. Nah, jadi yang terakhir itu ada manfaat peta. Selain Nabila, ada yang bisa menyebutkan nggak apa saja manfaat-manfaat yang dimiliki oleh peta ini dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat peta dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya kalau kita mau jalan itu untuk lihat kepadatan penduduk di daerah tersebut, Bu, dan letak strategis daerah itu. Terus juga menentukan lokasi dan membantu kita untuk navigasi arah, menentukan arah, dan juga arah mata angin, dan untuk sarana pendidikan bagi siswa-siswi yang pada umumnya menggunakan peta juga, Bu. Terus juga untuk menentukan. Berarti udah cukup jelas kan? Simpulan-simpulan yang udah disampaikan teman-temannya, baik itu Nabila maupun Flora. Jadi kita sedang mempelajari 5 dari 7 pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sudah paham kan? Peta itu apa? Apa saja manfaat peta? Dan tadi disinggung sama Laura kalau peta ini bermanfaat dalam bidang pendidikan. Yang lagi menempuh bidang pendidikan siapa? Kita semua. Berarti bermanfaat peta untuk kita. Silakan dibikin refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini?